di kalangan masyarakat khususnya berasal dari tanah Jawa itu mempercayai jika kehadiran burung kedasih membawa malapetaka. Konon kicauan burung kedasih yang panjang dan menakutkan menandakan akan terjadi musibah pada keluarga yang mendengarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi teman-teman di Maskur Channel. Dan seperti biasa ya, di sesi ini kita akan menjawab tanya dari Sobat Maskur Channel yang sudah DM di Instagram saya. Dan ini juga cukup unik menurut saya ya. Ini kita akan membahas sebuah mitos. Yang mitos ini berhubungan dengan burung seperti itu. Nah, ini juga saya yakin ya pasti di rumah ataupun di wilayah teman-teman ini mungkin nanti bisa komen juga di bawah ya untuk menceritakan apakah di wilayah teman-teman masih ada burung ini. Nah, ini sebelum kita membahasnya ini saya bacakan dulu ya teman-teman ya. Ini DM yang sudah masuk di Instagram saya. Ini jadi pertanyaan seperti ini ya. Assalamualaikum Maskur, mohon dibahas mengenai mitos suara burung kedasih. Yang konon katanya ada beberapa masyarakat kita yang mempercayai jika di suatu lokasi ada suara burung kedasih, pertanda akan adanya malapetaka. Ini terutama kematian. Mohon dibahas dengan Om Hao jika benar mitos itu, lantas apakah ada tolak balanya? Matur nuwun, Maskur rahayu gitu ya. Nah, ini seperti tadi ya, ini sebuah mitos yang ini ada hubungannya dengan burung, yaitu burung kedasih. Yang nanti juga kalau teman-teman belum tahu ya ataupun ini belum melihat burung kedasih itu seperti apa, nanti bisa ditayangkan ya ini burungnya seperti ini. Nah, ini di wilayah saya ya, di rumah ini masih kerap terdengar ini suara burung kedasih ini. Dan mitosnya juga memang masih sangat kental ya. Bahkan juga beberapa teman saudara itu juga banyak yang bertanya kalau suara kedasih itu apakah benar itu gitu. Itu pertanda, kalau kebanyakan di sini tuh pertanda kematian seperti itu. Dan mayoritas burung ini memang habitat atau mungkin sukanya ya itu ada di sekitaran makam seperti itu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ya ini ada di sekitar rumah kita itu juga bisa. Nah, mungkin ini ya, ini jadi Sobat Maskur Channel tadi yang tanya itu apakah benar mitos ini, dan jika mitosnya itu benar itu ada enggak gitu tolak balanya seperti itu. Nah, ini akan kita bahas ya. Jadi insya Allah pembahasan kita selalu di akhir nanti juga ada tipsnya gitu, ataupun nanti saya sarankan seperti apa. Nah, baik, sebelumnya mungkin kita mengenal dulu ya ini burung kedasih itu apa gitu, dan juga ini detailnya seperti apa gitu. Burungnya ini kok bisa dianggap mitos pembawa malapetaka, ataupun bisa juga ini sebagai tanda kalau ada kematian. Nah, ini burung kedasih ini jelas ya ini merupakan jenis unggas ya. Ini biasanya ditemukan di hutan, di perkebunan juga, dan yang tadi saya sepil ya itu banyak di pemakaman seperti itu. Nah, masih banyak masyarakat ya yang ini sangat meyakini kalau burung kedasih ini termasuk sebuah mitos seperti itu. Nah, mungkin ini ada beberapa ya literasi yang menyebutkan burung kedasih itu seperti apa. Jadi ini burung kedasih ini biasanya mempunyai panjang tubuh ini sekitar 20 hingga
maaf 20 hingga 23 cm. Jadi ini kalau buat sobat Maskur ya, yang pecinta burung pasti tahu ya. Ini hampir mirip untuk panjang tubuh ya, itu seperti cucak rowo, lalu juga kayak cucak jenggot, cucak hijau, dan juga terotokan juga hampir mirip. Mungkin menurut saya ini satu keluarga ya, ataupun satu ini spesies lah, karena dari warna dan juga bentuk tubuh itu hampir sama. Nah, ciri lain yang menonjol ini kalau kedasi ya, yaitu pupil matanya itu berwarna hitam. Tapi juga di pupil mata tersebut juga ada yang berwarna merah juga. Nah, ini bahkan kalau dari ini ya, literasi artikel ini sebagian masyarakat Indonesia mungkin lebih mengenalnya ya dengan sebutannya itu wiwi kelabu atau uncuing. Nah, ini mungkin sebutan di wilayah teman-teman nanti apa ya, nanti kalau untuk burung kedasi ini apa itu bisa di kolom komentar. Kalau di sini ada yang menyebut wiwi kelabu, ada yang uncuing. Kalau di tempat saya itu masih kedasi. Nah, untuk membedakan kedasi jantan dan betina itu juga mudah ya. Ini bentuk tubuh dan kepala itu besar, itu berarti jantan, suaranya nyaring, bulu ekornya mekar gitu, seperti itu. Nah, mungkin ini juga ada literasi juga yang menyebutkan kalau kedasi ini termasuk satwa yang tidak memiliki sarang. Ya, ini juga cukup unik ya. Burung ini selalu bertengger dari satu pohon ke pohon lainnya di ketinggian 10 meter. Nah, ini mitosnya ya, ini mitosnya ada 5. Dan mitos yang pertama, ini burung ini memang kenapa menjadi mitos pembawa malapetaka ya, mungkin salah satunya ataupun di urutan yang pertama ini dikenal sebagai burung yang licik ya. Padahal kalau dari namanya kedasi itu bagus, yang artinya itu kekeluargaan dan kasih. Jadi kedasi itu kekeluargaan dan sihnya itu kasih. Jadi kekeluargaan dan kasih. Walaupun itu ternyata dengan di habitatnya itu berbeda sekali dengan arti namanya ya. Yang harusnya itu cinta kasih, ternyata ini burung ini terkenal licik seperti itu. Nah, kenapa dikenal sebagai burung licik ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi burung ini tidak memiliki sarang. Padahal umumnya ya burung itu kan untuk berreproduksi ataupun untuk bertelur gitu kan pasti membuat sarang, lalu diengkrami ya, kalau orang Jawa menyebutnya itu diengkrami gitu. Akan tetapi beda ini dengan burung kedasi. Burung kedasi ini tidak memiliki sarang dan juga tidak mengengkrami telurnya. Nah, yang jadi pertanyaan kok bisa ini terus berlanjut gitu. Maksudnya burung kedasi ini masih ada terus padahal tidak membuat sarang dan tidak mengengkrami telur. Nah, seperti tadi yang saya ceritakan sedikit tadi ya. Jadi burung ini terkenal liciknya itu ternyata di reproduksinya ini. Jadi burung ini tidak membuat sarang, tetapi bertelurnya itu di sarang burung lain. Jadi kalau burung kedasi ini melihat ada sarang burung apa aja itu, dia itu nelurnya di sarang itu. Jadi kadang memang ada telur yang benar-benar itu dari sarang pembuatnya, itu dia menitipkan telur ini di sarang burung lain dengan tujuan agar yang pertama dia tidak membuat sarang, tidak mengengkrami, jadi diengkrami oleh pemilik asli sarangnya itu burungnya. Nah, liciknya di sini memang terkadang induknya ini setelah menelur, yaitu telur aslinya itu kadang dibuang. Bahkan kalau tidak dibuang pun diengkremi sampai menetas, itu sifat licik ini sudah diturunkan ke anaknya. Jadi misal sama-sama menetas,
Ini nanti yang burung yang asli itu malah kalau nggak dibunuh ya dikeluarkan dari sarangnya seperti itu. Nah mungkin kalau teman-teman juga pernah ya, ini kalau saya kemarin beberapa kali ya pernah melihat kayak kamera gitu di shoot ke sarang yang ada burung kedasihnya ini. Walaupun burung kedasih ini baru menetas, sama-sama menetas dan belum itu yang saya lihat belum bisa membuka mata gitu. Sifat liciknya itu udah kelihatan. Kayak yang asli pemilik sarangnya itu anaknya itu di ini apa? Seperti disakar terus dibuang dari sarangnya aslinya itu. Jadi memang dari kecil pun ini sudah menurun ya sifat liciknya itu. Ini tentang mitos burung kedasih ya, yang kalau untuk burungnya itu licik memang sudah terbukti seperti itu. Nah di urutan kedua ya tadi ini urutan pertama ini juga ada kalau kedasih itu menurut Islam itu bagaimana ya, menurut agama. Nah ini disebutkan sebenarnya ya kalau untuk di Muslim ini setiap burung atau binatang itu memang diberi keistimewaan ya oleh Sang Pencipta, dan burung kedasih ini juga menurut ini ya literasi ini burung yang cukup istimewa juga, dan di sini tidak ada artikel ataupun dalil ya yang menyebutkan kalau burung kedasih ini ternyata pembawa mitos atau malapetaka itu tidak ada hadisnya seperti itu. Jadi kalau untuk menurut Muslim itu tidak ada mitos yang menyebutkan kalau burung kedasih ini membawa malapetaka ataupun berita yang kematian seperti itu ya. Akan tetapi ini yang ketiga, kalau di kalangan masyarakat khususnya berasal dari tanah Jawa itu mempercayai jika kehadiran burung kedasih membawa malapetaka. Konon kicauan burung kedasih yang panjang dan menakutkan menandakan akan terjadi musibah pada keluarga yang mendengarnya. Petaka tersebut biasanya hadir dalam bentuk kematian. Saat terdengar suara kicauan kedasih, akan ada orang yang meninggal dunia. Biasanya kicauan ini terdengar di malam hari. Nah ini juga mitos yang masih beredar di sekitar rumah saya, ataupun mungkin buat yang tanya tadi ya, tanya di DM saya. Dan saya juga yakin pasti di wilayah teman-teman ya, ini pasti suara kedasih ini pasti kalau mendengarnya besok ada orang yang meninggal seperti itu. Itu saya yakin pasti sangat ini ya, sangat kental masih ada mitos ini. Nah itu kalau saya pribadi untuk menyikapinya ya, sejauh pengalaman saya, bahkan ini tadi sebelum kita record untuk video ini saya juga mendengar suara burung kedasih ini dari atap rumah saya. Dan itu tidak hanya sekali, bahkan beberapa kali kemarin juga sering banget ini masih muncul gitu karena di sekitar saya ini masih sawah dan kebun, itu masih terdengar ini suara kedasihnya ini. Bahkan siang dan tadi juga malam itu masih terdengar ya, dengan cukup keras dan suara kicauan yang khas gitu. Nah kan tetapi alhamdulillahnya juga ya, menurut saya ini juga cuma mitos ya. Dan alhamdulillahnya juga itu tidak terjadi malapetaka ataupun berita kematian juga, itu menurut saya ini cuma mitos. Nah mungkin saya juga tidak menganggap ini kalau orang yang percaya itu juga benar atau salah, itu juga tidak ini ya, karena memang ini kembali ke kepercayaan masing-masing. Jadi mitos itu kan sebuah cerita dari mulut ke mulut yang itu mungkin waktu si pendengar ini mendengarkan kicauan, dan menurut saya ya ini kepasan gitu. Jadi waktu mendengar paginya ada orang yang meninggal, dan mungkin beberapa di wilayah juga mengalami hal yang sama. Jadi dijadikan untuk mitos kalau mendengar ini pasti ada malapetaka atau orang meninggal.
Tapi kalau saya pribadi sejauh ini, walaupun mendengar di malam hari pun, ini menurut saya tetap mitos ya. Ini tetap burung yang habitatnya masih banyak, dan jika berkicau itu kan juga alami, seperti itu. Alami dari burung pasti memiliki kicauan yang khas. Bahkan berkicau di malam tertentu ataupun di jam tertentu itu sudah alami bawaannya, seperti itu. Yang keempat ya tadi, ini sebenarnya kedasi ini burung yang istimewa ya, tadi yang disebutkan di poin yang ketiga, yang menurut agama ya itu hewan yang istimewa. Itu ternyata ini ada juga gitu. Kendati dicap licik, burung kedasi diketahui memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang lingkungannya melebihi apa yang dapat dipahami manusia. Jadi kalau di sini dicontohkan ya, seperti tadi yang saya ceritakan, walaupun burung ini menitipkan telurnya di sarang burung lain dan mungkin sudah ditinggalkan jauh, tetapi burung ini tetap masih mengenali kalau itu anaknya, seperti itu. Entah ini dari aroma atau dari warna dan sebagainya ya mungkin, tetapi ini keistimewaan burung ini bisa mengenali anaknya walaupun tidak mengengkerami ataupun memberi makan, seperti itu. Dan juga ini ada juga ini yang terlepas dengan mitos yang ada, ini juga kita harus melestarikan ya burung ini agar anak cucu kita kelak ini masih bisa menemui burung ini. Karena ini juga disebutkan burung ini kian sulit ditemukan di alam liar, banyak orang yang memburunya. Ini sudah menjadi perburuan ya, jadi mungkin habitatnya mulai terancam ya ini ya. Dan semoga walaupun ini dikenal sebagai mitos ya, kalau saya pribadi harus tetap dilestarikan ya. Dan juga ini ada yang literasinya itu menyebutkan untuk melakukan konservasi agar tetap anak cucu kita kelak itu masih bisa menemui burung ini, seperti itu. Nah mungkin itu tadi sebagian kecil ya mungkin ya kita membahas tentang burung kedasi ini yang menjadi mitos kalau ini pembawa kematian. Nah sebelum penutupan, seperti yang tadi di awal ya, setiap kita konten pasti ada tips dan saran untuk teman-teman ini. Nah bila mitos ini masih berkembang di wilayah teman-teman ya, seperti tadi juga Sobat Maskur Channel yang bertanya, kalaupun ini mitos dan dipercayai, lalu bagaimana untuk menolak bala tersebut, seperti itu. Nah ini yang saya tahu, dan bahkan juga ini ada ya, ini masyarakat Jawa zaman dulu sering berdoa dengan melantunkan tembang tertentu. Ini kalau untuk kejawen ya, kalau untuk masyarakat kejawen, kalau masih percaya mitos ini dan juga masih mendengar suara burung ini, lalu kita mempercayai kalau itu nanti akan terjadi malapetaka ataupun kabar meninggal. Ini untuk menolak balanya ternyata menggunakan tembang macapat ya, yang ini ciptaannya dari Sunan Kalijaga. Tembang macapat ini berjudul Kidung Rumeksa ing Wengi. Nah itu nanti juga teman-teman bisa searching ya, Kidung Rumeksa ing Wengi itu tembangnya seperti apa. Bahkan itu selain untuk menolak bala burung kedasi ini juga bisa untuk menolak bala segala apa yang dipercaya itu agar tidak terjadi, seperti itu. Nah ini tembang macapat ini kalau untuk masyarakat Jawa. Kalau pada umumnya ya, kalau saran saya pribadi, saran saya sendiri gitu, bila kita percaya gitu akan mitos agar tidak terjadi ataupun tolak bala, itu bisa dengan sangat mudah dan kita bisa melakukannya, yaitu dengan berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing agar tidak terjadi malapetaka apapun
dan kita dilindungi dari segala mara bahaya seperti itu. Nah, pada intinya kalau saya sendiri ya mengenai mitos burung kedasi ini memang benar-benar mitos yang sudah beredar di masyarakat. Jadi mitos sendiri itu saya kembalikan lagi ke Sobat Maskur Channel, boleh percaya dan boleh tidak. Tapi kalau pengalaman saya sendiri selama ini mendengar burung kedasi itu alhamdulillahnya juga masih aman-aman aja. Yang jelas saya juga tidak mendebat ya kalau ini memang mitos ini beneran. Akan tetapi setiap ada tanda itu burung kedasi kalau di dekat rumah saya berkicau di malam, itu saya juga cuma berdoa gitu, minta perlindungan. Saya juga berpikiran positif ya, ini cuma alami untuk burung berkicau seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di sesi menjawab tanya ini. Mungkin buat teman-teman yang masih mempunyai pertanyaan ataupun ini bagus ya saran dari teman kita ini, kita mau membahas apa yang itu umum ataupun itu yang unik, nanti kita bisa bahas bareng di sesi menjawab tanya seperti itu. Nanti bisa langsung DM ke Instagram saya. Nah, terima kasih buat Sobat Maskur Channel yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.